Kita bisa bersama mengubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andreas selaku Kepala UPT SD Negeri Ponggok 4, yang terhormat Ibu Yayu selaku Kepala UPT SD Negeri Pojok 1, serta Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri Ponggok 4 dan UPT SD Negeri Pojok 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat, diseminasi budaya positif di sekolah. Acara yang kelima, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga acara kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada yang bertugas. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Andreas selaku Kepala UPT SD Negeri Ponggok 4. Kepada Bapak Andreas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Putwi Yayu Astuti SPD selaku Kepala OPT SD Negeri Pojok 1. Yang saya hormati Ibu Indah Daroini selaku DGP calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif di sekolah yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi anugerah yang sangat berharga bagi kita semuanya, berupa kesehatan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya aktif di sekolah yang diadakan di OPT SD Negeri Pongko 4 tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang mana syafaatnya yang dapat kita harapkan di hari kemudian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan sini, saya selaku Kepala OPT SD Negeri Pongko 4 mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan segenap waktu tenaga untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga atas niat kita semuanya yang kita laksanakan pada pagi hari, pada siang hari ini, oleh Allah SWT dicatat jadikan amal ibadah kita semuanya amal yang nantinya dapat bermanfaat maslahah di dunia wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwasanya budaya positif di sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Ini merupakan landasan yang kuat untuk suksesnya suatu pendidikan. Bahwasanya dengan terciptanya budaya positif maka akan menciptakan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang aman dan inspiratif yang nantinya akan berdampak pada siswa sehingga akan tumbuh, siswa itu bisa tumbuh dan berkembang sebaik mungkin. Mungkin seperti itu harapan kita semuanya Bapak Ibu. Maka pada siang hari ini kita adakan kegiatan tersebut, yaitu diseminasi terkait dengan budaya positif. Selain itu Bapak Ibu, perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwasanya kita sebagai komunitas sekolah memiliki peran yang besar untuk menciptakan budaya tersebut. Dan ini tugas kita bersama, yaitu tugas panjenengan, kepala sekolah, dan siapapun yang terlibat terkait dengan pendidikan di sekolah tersebut, baik itu staf, siswa, orang tua dan sebagainya, yang mana nantinya itu akan saling mendukung sehingga terciptanya yaitu budaya yang positif di sekolah, yang mana nanti endingnya itu akan bermuara pada siswa. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, artinya kita bisa sama-sama belajar saling bertukar pikiran dan lain sebagainya, sehingga nantinya lembaga kita menjadi lembaga yang mana nantinya bisa menciptakan lingkungan yang aman, kondusif dan inspiratif, yang mana nanti endingnya akan menjadi atau bisa menciptakan siswa-siswi yang tumbuh dan berkembangnya itu bisa maksimal. Jadi sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada Ibu Indah Daroini yang mana pada siang hari ini bisa melaksanakan
diseminasi terkait dengan budaya positif di sekolah, dan semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Andreas. Memasuki acara yang berikutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki acara tersebut, acara akan ditutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ibu Sumarti. Kepada Ibu Sumarti kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sumarti. Dengan ditutupnya doa, maka tugas saya sebagai pembawa acara telah tuntas. Mohon maaf jika dalam saya membawakan acara ada kurang atau lebihnya atau ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, acara sepenuhnya akan dipandu oleh Ibu Engga untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri Pogorman dan Kepala UPT SD Negeri Pojok 1. Yang kami hormati Ibu dan Bapak guru hebat pengajar UPT SD Negeri Pogorman dan UPT SD Negeri Pojok 1. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak guru hebat, di sini perkenalkan saya Endah Daroini dari UPT SD Negeri Pogorman. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya karena Ibu dan Bapak guru telah menyempatkan waktunya serta tenaganya untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat dan juga dapat kita laksanakan di sekolah kita dengan baik sehingga dapat memajukan dan meningkatkan kualitas di sekolah kita. Amin amin
ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan, beberapa pengertian, kemudian juga pelaksanaan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, bagaimana, sudah siap? Ya. Baik. Sehat ya, Ustazah? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, saya minta untuk semuanya saja kita refresh dulu, ya. Moga Bapak Ibu silakan berdiri. Saya mohon untuk berdiri sebentar saja, ya. Baik. Untuk menghilangkan penat hari ini dan juga untuk merefresh otak kita ice breaking sebentar, ya. Supaya ini ternyata masih connect nih, seperti itu. Karena kalau jam-jam siang itu mesti jam-jam rawan, tapi saya acungi jempol untuk Bapak Ibu guru semua karena masih semangat untuk belajar. Baik, Bapak Ibu masih ingat dengan ice breaking yang Marina dan Moreno? Ingat? Oke, baik. Coba masih ingat, kalau Marina kan dia seperti ini, Marina menari di atas menara, di atas menara. Oke, berarti kalau nanti Marina begini, Marina menari di atas menara. Oke, tapi ada sedikit plesetannya nih, Kalau Marina berarti nanti cewek begini, Kalau Moreno nanti kita pakai begini, Moreno menari. Salah betul, Bu? Oke, begitu ya. Oke, siap, Marina menari di atas. Oke, siap Pak Sam? Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Moreno menari di atas menara, di atas, di atas, di atas. Marina Moreno menari di atas, Marina menari, menari, menari di atas, Moreno menari. Oke, terima kasih. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Sudah semangat? Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih kurang atau sudah cukup? Cukup. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki materi untuk hari ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Baik, untuk memasuki materi budaya positif di sekolah, sebelumnya saya memiliki pertanyaan pemantik untuk Ibu dan Bapak semuanya. Yang pertama, panjenengan nanti setuju atau tidak setuju? Ada, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Oke, berarti setuju. Yang Riki, bagaimana Bu? Tidak setuju Bu Binti? Tidak setuju, oke. Tidak setuju. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak, meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Oh, baik. Yang kedua, yang setuju. Lanjut, yang ketiga, memberi penghargaan dapat
belajar anak? Baik, setuju ya? Jadi setuju. Oke, baiklah. Tadi ada setuju tidak setuju. Kita nanti akan mendapatkan jawaban terbaik. Apakah ternyata jawaban saya tadi masih kurang benar atau jawaban saya tadi kurang pas, begitu ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di sini tentu nilai-nilai keyakinan universalnya seperti apa, kemudian anak yang diharapkan itu juga seperti apa. Tentunya anak-anak yang mandiri dan apa ya kira-kira Bapak Ibu? Bertanggung jawab. Kita lanjutkan. Beberapa materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi. Selanjutnya keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu masih ingat gak? Filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama yaitu tentang bukan tabula rasa. Sinten nggih yang masih ingat, tentu masih ingat semua nih nggih. Monggo Bu, jadi baik nggih pripun Bu? Anak tercipta terlahir dengan tabula rasa itu bukan sebagai kertas putih. Nggih. Baik, anak terlahir bukan seperti kertas putih, tetapi berarti memiliki pembawaan, memiliki kodrat. Nggih, baik betul Bu, memiliki kodrat masing-masing yang tentunya masih gimana Bu? Kalau nggak bersih berarti samar. Tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru yaitu menguatkan, menebalkan garis itu sehingga dia akan menemukan jati dirinya, menguatkan kodratnya dan menemukan jati dirinya sehingga dia bisa menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Makanya kita tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu ya Bu ya. Dilanjutkan dengan budi pekerti. Kemudian tugas guru itu menuntun. Nah, menuntun ya, bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi kita bukan menuntut, misalkan menuntut dia nilainya bagus atau menuntut dia bisa mengerjakan ini dengan dapat 100, tapi kita menuntun anak. Selanjutnya guru ibarat petani. Nah, anak ibarat biji jagung, di mana apabila dia diberikan pupuk yang baik, lingkungannya bagus, berarti nanti dia akan bisa tumbuh dengan memiliki karakter dan juga kepribadian yang baik juga. Dilanjutkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam tentu antara kita di sini di Jawa Timur dengan di daerah Jawa Barat akan berbeda alamnya dengan kondisi alamnya. Untuk kodrat zaman seperti kita ketahui saat ini kita berada di abad 21 di mana segala hal itu kita memakai teknologi ya Bu Pak. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengajarkan anak dengan HP, tetapi kita harus memberikan pengarahan bagaimana berdigital itu dengan baik dan tidak terjerumus menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya berpihak pada anak. Semua yang kita lakukan sebagai pendidik semata-mata untuk kebaikan anak tersebut. Dilanjutkan perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid
mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi beberapa murid. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya memiliki suatu permainan ini. Cobalah buka. Nah, ini silakan Bapak Ibu berpasangan dengan teman satu bangkunya, ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Ini tidak tahu ya, yang tahu ini berharga, bagi kita berharga, ya. Itu hanya penyelenggara sendiri. Kemudian Anda belum menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena hal itu begitu penting dalam hidup Anda. Kemudian untuk tugas yang rekan sebelahnya, rekan B, yaitu mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan itu. Nah, teman B boleh membujuk, boleh menyogok, ya istilahnya, ya, memberikan uang dan seterusnya. Kemudian baik, monggo dicoba, Bu, monggo Bu. Monggo Bu, digenggam yang kuat-kuat. Jadi, monggo digenggam yang kuat-kuat. Yang sebelahnya coba dibuka dengan semua tenaga, boleh dibujuk. Oke. Oke. Boleh satunya jadi A, boleh satunya jadi B. Oke. Sama. Sama ya? Sudah dilaksanakan. Baik. Setelah melakukan kegiatan tersebut, coba apakah Anda atau B, apakah Anda yang A ya atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Alasannya apa? Kenapa? B, A atau B membuka kepalan tangan Anda. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Kalau membuka mengapa? Kalau menutup mengapa? Oke. Baik. Monggo, ditulis. Saya tadi tugasnya merayu, Bu. Oh, Anda aja. Oh, tidak berhasil. Baik, baik. Berarti Anda jadi. Oh, iya. Monggo Bu Ari. Baik. Berarti benar-benar jaga ya, Bu. Baik. Nggih, terima kasih Bu Sulis. Wonten malih? Monggo, Bu. Baik, yang dilakukan saja, nggih. Berarti nama sami kalian Bu Sulis, intune dan Bu Hari. Ada yang berhasil membuka, Bu? Bagaimana Pak Sam? Berhasil? Oh begitu ya Bu Dani. Bagaimana Bu? Bagaimana? Betulnya monggo. Monggo buktiin. Saya tadi tangan saya berhasil dibuka oleh Mbak Rita. Oh nggih, nggih. Karena memang saya tidak punya apa-apa dari Oke, baik. Nggih. Tadi sebenarnya maunya ada yang berharga ya Bu ya. Baik, oke, buktiin betul. Oke Bu. Berarti karena memang tadi pas nggak membayangkan hal yang berharga ya Bu. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bu? Kira-kira menurut panjenengan yang punya kendali membuka dan menutup? Sinten Bu? Nggih, monggo Bu Teh. Monggo Bu. Yang nggih, baik. Terima kasih, berarti diri sendiri ya. Oke, baik. Saudara setuju? Mengatakan? Oke. Berarti yang memegang kontrol atau kendali terhadap diri kita itu sinten nggih Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah, apakah berarti kita bisa mengontrol murid kita sekehendak kita Bapak Ibu?
Dari pelajaran itu nggih, kita bisa berikutnya, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, pada awalnya mungkin dahulu, bocah ini kudu begini, mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini, ya. Nah, selama ini kita memang mungkin ada benak kita, atau mungkin dulu pas panjenengan menjadi siswa merasa hadapannya aku kudu ngene, kudu melok, seperti itu loh Pak Ibu maksudnya. Kemudian perwujudannya, contohnya saja ya, guru sering ada guru yang memberikan hukuman, misalkan bersihkan, misalkan menyapu kelas, karena kesalahan piket 1 minggu, atau mengelilingi lapangan. Nah, seperti itu masih sering ya kita temui ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kesalahan dan memberikan imbalan terhadap, kemudian kita memberikan imbalan. Nah, misalkan anak bisa maju, nanti dikasih reward apa. Nah, itu kira-kira gimana? Masih sering ditemui Bapak Ibu? Nah, kita akan temukan jawabannya di sini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Kemudian meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu apabila dia tidak ingin melakukannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan. Nah, contoh saja kalau ada gurunya, dia bisa bersikap baik, bisa menaati tata tertib. Tetapi apabila ibu gurunya sedang bertugas atau apa, kemudian guru lain, nah dia jadi tidak taat dengan tata tertib, atau tidak menghormati gurunya, berarti itu dia mengalami ketergantungan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal. Jadi mereka jadi belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi aku bodoh, aku nggak bisa. Nah, dia akan jadi semakin terpuruk di situ. Dilanjutkan lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Padahal kita tidak bisa memaksa. Kemudian paksaan itu pun tidak akan efektif dalam jangka waktu panjang karena dia belum tumbuh. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hanya pada saat itu saja, misalkan disuruh piket, hanya ya sudah ketika dinasihati saja. Kemudian jangka waktu panjang dia tidak melaksanakan, berarti di situ belum tumbuh apa dia? Tanggung jawab dan kebiasaan yang muncul dari diri sendiri, atau lagi motivasi dirinya belum tumbuh. Berikut perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, di sini siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Mulai dari yang dari awalnya kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Begitu juga dengan anak-anak memiliki kebutuhan yang
berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran dan pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita sebagai guru tidak bisa memaksakan, mengontrol siswa seingin atau sekehendak kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Berarti dengan pemaksaan ataupun rujukan itu membuat anak gagal, belum tumbuh motivasi di dalam dirinya. Nah, kalau dengan adanya kolaborasi mungkin dengan orang tua, dengan anak-anak diajak bicara, itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Dia bisa mencari solusi dan masalahnya dia sendiri, seperti itu. Selanjutnya, modal berpikir menang kalah. Kemudian untuk teori kontrol, modal berpikir menang-menang berarti positive thinking ya Bapak Ibu ya. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana sudah mulai ngantuk? Monggo tunjuk kunjunganipun. Kita lanjut, kita ke disiplin positif. Nah, berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu lebih menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah seperti itu? Ya, Bapak Ibu, yang selama ini kita jalani. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Nah, selama ini kalau bilang disiplin, wah nggak disiplin, pasti hal-hal yang buruk ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, yang sedang kita tahu nilai kebajikan yang akan dicapai anak-anak kita, anak-anak Indonesia, yaitu sesuai dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, yaitu nama-nama Bu, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkeadilan global, mandiri, aktif, bernalar kritis. Alhamdulillah, boten ngantuk. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada nilai-nilai kebajikan universal untuk yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi sampai ya. Yang 5 tadi, kemudian ada beberapa lagi, mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, pendengar yang aktif. Nah, ini semua merupakan contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Masih beberapa ya Bapak Ibu. Dilanjutkan. Kebutuhan dasar manusia merupakan seluruh tindakan manusia untuk memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan tentu merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu
suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan tadi, itu berarti mereka sebenarnya gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada 5 kebutuhan dasar anak. Apa saja nggih, Bapak Ibu? Baik, nama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Baik. Nah, untuk bertahan hidup, nah, berarti kebutuhan apa ini Bu? Bertahan hidup. Ya, betul, kebutuhan pokok nggih. Napa Bu? Napa Bu? Makan, sandang, papan. Jelas Bu. Untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, berarti mendapatkan kasih sayang, kemudian merasa diterima oleh keluarganya, oleh teman-temannya, seperti itu kalau untuk anak-anak. Kemudian kebebasan. Nah, dia ingin memiliki kebebasan untuk bereksplorasi, kebebasan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian kesenangan. Nah, dia butuh bahagia seperti kita juga gitu Pak Ibu. Nah, kita juga butuh refresh, butuh bahagia, itu penting. Kewarasan itu penting kan, Dek? Kemudian penguasaan itu tentang skill kita, anak-anak. Anak ini pinter misalkan volley. Nah, jadi tidak hal yang kurang saja dari dirinya yang kita amati atau kita lanjut ya. Nah, baik, dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar ini, coba Bapak Ibu, saya memiliki suatu kasus. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu untuk menyelesaikan kasus ini, kemudian memilih kira-kira kebutuhan apa ya yang belum dimiliki oleh Bimo di sini. Monggo. Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Coba, kenapa nggih? Bu, monggo Bu. Berita? Monggo. Baik, Bu Wati. Monggo, sesuai panjenengan nuwun Bu. Monggo. Nama Bu Binti? Kesenangan. Bu Binti menjawab kesenangan. Coba, adakah yang lain? Kebebasan Pak Sam. Baik. Kesenangan, kebebasan. Wonten itu nih. Badan. Baik. Kita lihat. Nah, kesenangan ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat dari apa? Dia merasa senang kalau dia seperti apa? Bagaimana? Berlarian, di depan sekolah dengan ramai kendaraan. Lanjut lagi. Niki. Bimo selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Respon Bimo, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Oh, ternyata di luar ekspektasi kita. Jawabannya Bimo, dia merasa hebat. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Bu Wati kebebasan. Monggo yang lain? Yang lain? Bu Jati, kenapa Bu Jati? Oke, Bu Nita penguasaan. Bu Sulis? Cinta dan kasih sayang. Baik, coba kita lihat kita buktikan. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Baik. Tahu Bu? Penguasaan berarti dia inginnya ternyata aku itu bisa bikin ibu guru mengejar
mengejar saya. Oh, aku itu punya kelebihan, punya skill gitu ya Ibu ya, kalau kita bahasakan. Lanjut satu lagi. Ya, sebutkan kebetulan apa yang sedang. Nah, apa Bu? Dari jawaban Bu Monje. Baik, dikasih hibah sepertinya sampun sami paham nggih? Nggih, alhamdulillah. Berarti coba kita buktikan apakah cinta dan kasih sayang? Betul sekali, cinta dan kasih sayang. Baik, terima kasih tepuk tangan Bu buat dengan semua Ibu dan Bapak. Dilanjutkan lagi. Teori motivasi dan perilaku. Nah, coba Bapak Ibu kita koreksi juga diri kita sendiri ya. Di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Baik, coba kita saja yang dewasa. Kira-kira misalkan panjenengan kalau kita pagi absen atau lawan memrefleksi diri kita sendiri. Kira-kira itu kita masih di mana ya Bapak Ibu? Di 1, 2 atau 3 Bu? Oh sampai 3? Oh 1 dan 3 Bu Deti. Baik pripun? Bu, pripun? Misalkan panjenengan absen atau non, kira-kira panjenengan karena ada nanti kok salah satu iki kok bergaul iki kok iso ra cair lah seperti itu. Mungkin masih di situ mungkin ya Bu. Oke. Baik, itu untuk koreksi evaluasi diri kita saja. Nah, ini juga untuk anak-anak. Nah, jadi untuk hukuman kemudian imbalan maupun penghargaan itu motivasi berasalnya dari motivasi eksternal. Nah, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian menghargai diri sendiri itu motivasi internalnya. Baik, bagaimana? Buktiin 1, 2 atau 3 buktiin? 1, baik. Ya Bu. Oke. Nah, coba Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi sekarang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih bagaimana Bu? Kira-kira membuat anak takut, trauma. Nah, itu hukuman ya. Terjadinya bagaimana? Tiba-tiba kan? Kalau hukuman terjadinya. Kemudian kalau konsekuensi berarti aku telat, berarti aku kok mesti ini. Nah, berarti anak sudah tahu kalau konsekuensi. Coba sekarang kita bersama-sama yang pertama mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan tambah lagi. Nah, kira-kira hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Oke, catat ya hukuman. Yang kedua, lari melari lapangan basket. Oke, hukuman. 1, 2 hukuman. Guru diminta untuk push up 15 kali. Baik, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Lebih lanjut membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Baik, guru disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Baik, dilanjut lagi lari melari lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, berarti yang konsekuensi nomor 4, 5, 4 dan 5. Coba kita buktikan ya Bu. Nah, coba evaluasi di yang mana Bu? Terakhir lari melari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran cepat. Gimana Bu ya kita memaknai ini? Kok ada konsekuensinya? Bagaimana? Jadi konsekuensi yang diterima itu sesuai dengan
kontennya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Misalkan kalau dia tidak mengerjakan PR, kalau kita menyuruh membersihkan kamar mandi, pas kamu buatan Bu? Tidak. Nah, dia yang betul kalau itu konsekuensinya kalau tidak mengerjakan PR berarti dia harus bagaimana Bu? Iya, mengerjakan, harus tetap mengerjakan. Nah, itu konsekuensinya. Berarti seperti juga yang paling bawah, karena kontennya pas, ya, pas pelajarannya PJOK, kemudian dia terlambat. Nah, hukumannya pas. Seandainya di sini dia berarti disuruh hal yang lain tidak berhubungan dengan PJOK, berarti itu baru apa? Hukuman. Bagaimana? Sama saya dipahami, ya? Baik, yang lain alhamdulillah sampun pas. Nah, di sini sejarahnya kayak hukuman dan konsekuensi menyakitkan. Nah, dia bisa memiliki apa, Bapak Ibu? Dendam, bisa memiliki rasa pegel sampai di bawah nanti dewasa mungkin gitu ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman tetap. Kemudian anak membenci kedua, anak menghargai disiplin. Lanjut. Baik, itu hukuman dan konsekuensi, ya. Konsep diri yang buruk untuk hukuman, yang konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi dia belajar mematuhi peraturan. Nah, perasaannya untuk hukuman marah, rasa bersalah, kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, tidak merasanya. Berarti kira-kira enak yang mana nih Ibu? Enak konsekuensi, tapi apakah masih enak Bu nih kira-kira? Kehilangan hak, kemudian tetap merasa tidak nyaman. Sebenarnya apa nggak tetap kurang enak, ya? Apakah kira-kira ada yang enak lagi ya Bu? Kira-kira. Baik, coba kita ke sini dulu. Nah, disinilah ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi tadi kita sudah bahas bersama-sama, ya. Kalau hukuman terjadi secara tiba-tiba, anak merasa tertekan, nah bisa menimbulkan dendam, pegel di bawah sampai dewasa, sanksi tetap tidak nyaman. Nah, ini coba ada restitusi Bapak Ibu. Nah, merupakan pilihan, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kok bisa ini? Kira-kira bagaimana? Lanjut lagi, korban mendapatkan ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Nah, kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Yang paling enak mana nih Bapak Ibu? Restitusi. J, yang paling enak adalah restitusi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru mulai dari yang pertama yaitu penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, dilanjutkan sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih kita dapati di sekitar kita? Masih nggih? Masih nggih kadang-kadang nggih. Kadang-kadang kita nggih ada rasa emosi juga nggih Bapak Ibu. Meskipun kesabarannya niki sakjane nggih dikulak-kulakan tapi nggih masih saja. Kemudian kita lanjutkan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menemukan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi ini biasanya dia menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah.
Selalu, pasti selalu. Nah, seperti inilah kata-kata yang biasa digunakan posisi guru sebagai penghukum. Nah, tentunya juga bisa digunakan sebagai evaluasi untuk kita. Kita lanjutkan untuk posisi kontrol kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya kita menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus ibu harus memberitahu kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau lagi gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Biasanya hal ini menimbulkan dia merasa lebih rendah, merasa tidak bisa. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Dilanjutkan lagi. Posisi kontrol guru sebagai teman. Di sini biasanya menggunakan kata-kata, ayo bantulah ibu, demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dilanjutkan lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Di sini tentu tercipta hubungan yang baik dan humor antara guru dan muridnya. Tapi apakah ini baik ya Bapak Ibu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ada sisi negatifnya dari posisi ini? Bagaimana Bu? Apa? Nah, ya sisi negatifnya ada rasa apa Bapak Ibu? Kalau nggak sama Bapak Ibu itu saya nggak mau. Nah, biasanya seperti itu nggih. Nah, berarti ada nih, betul Butiin, ada ketergantungan. Nah, jadi posisi teman itu ada segi positifnya, ada juga negatifnya. Dilanjutkan lagi sebagai pemantau. Sebagai pemantau berarti Bapak Ibu guru mengingatkan konsekuensi, kemudian sebagai seorang guru juga menjalankan posisi pemantaunya, itu dia mengawasi murid. Contohnya menggunakan kata-kata peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu melakukan hal ini. Seperti itu untuk pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi manajer. Pada posisi manajer ini ada beberapa hal yang harus dijalankan, beberapa langkah. Di sini kita menggunakan kata-kata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelasnya. Anak-anak dimunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya disadarkan. Ditunjukkan kamu salah nggak seperti ini. Nah, anak-anak yang menjawab sendiri. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk mereka. Apakah kamu meyakininya? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Berarti anak-anak diminta kesediaannya. Apakah dia bersedia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut? Kemudian anak-anak juga diminta untuk mencari solusinya sendiri, menunjukkan alternatif-alternatif solusi apa yang kira-kira bisa dia laksanakan untuk menyelesaikan masalah dia tersebut. Dari kelima posisi ini tadi, menurut Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita memilih yang mana nggih Bapak Ibu? Manajer. Bagaimana? Bu Marti, Bu Tiin? Manajer. Bu Fatim? Sebagai manajer juga Bu? Bu Jati? Berusaha. Baik, alhamdulillah. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik kita mengusahakan dan berusaha untuk menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Karena sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan juga sebagai pemantau, itu masih ada sisi negatif dan positifnya. Meskipun kita harus memiliki banyak usaha dan pantang menyerah untuk menjadi manajer, dan tentunya juga melawan perasaan yang kadang-kadang semremet, ngoten nggih? Leres napa mboten Ibu? Nggih.
Baik, kita lanjutkan dari beberapa yang saya ungkapkan ini tadi. Coba kita menyelesaikan kasus, menyelesaikan. Nah, monggo kita resapi bersama-sama. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Nah, ini kata-katanya dari Bu Eni, J. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Dilanjutkan, masih lanjut kasusnya Bu. Ada yang mau meneruskan membaca? Bu Binti, monggo Bu Binti. Kita membaca ini Bapak Ibu. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Baik, terima kasih Bu Binti dari kasus Ibu Eni, Vivi dan Natali ini. Baik Bapak Ibu, Cobi dari kasus ini manakah peran Bu Santi dalam menanggapi permasalahan yang ada di kelasnya tersebut? Sebagai apa ya? Sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, atau pembuat rasa bersalah? Monggo Bu. Ibu Santi, dia sudah meminta Vivi dan Natali untuk memberikan solusi seharusnya bagaimana, apa yang bisa dilakukan untuk mengganti rasa tidak hormatnya kepada Ibu Santi. Manajer. Baik, sebagai manajer ya Pak. Baik, mohon penjelasannya Jabi Pak. Karena di sini Bu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali terkait dengan keraguan-keraguan yang ada pada dirinya. Terus J. Terkait dengan itu maka bisa dikatakan Bu Santi sebagai manajer. Itu menurut saya Bu. J. Baik, terima kasih Bapak
atas jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, setujukah bahwa peran yang dijalankan itu sebagai manajer? Bagaimana Bu? Setuju? Oke, baik. Bu Dati? Setuju, J. Baik. Di sini benar sekali, nggih. Ibu Santi dia sudah memberikan langkah-langkah. Dia tidak langsung menyalahkan Vivi dan Natali, tetapi dia menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan terhadap tentang permasalahan yang ada. Kemudian dia juga menanyakan bagaimana caranya supaya kamu bisa menebus kesalahan tersebut. Ngaten nggih, Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan. Kasus yang kedua tentang Ibu Dani dan Fajar. Monggo Pak Sam, silakan dibaca yang keras Pak Sam. Kalih tanggung ngantuk. Baik, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa aduh-aduh pada pelajarannya. Fajar mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, aduh tak aduh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Baik, mari kita analisa kasus ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol menurut panjenengan, kira-kira Ibu Dani berada pada posisi yang mana Bu? Di sini bisa kita lihat dari kata-kata atau ucapan yang diucapkan oleh Ibu Dani. Cobain apa Bu? Saya di sini ada kata-kata untuk membuat merasa bersalah itu mengatakan sangat kecewa seperti itu. Kalau penghukum patuhi aturan saya. Kemudian ada teman, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak, seperti itu. Coba engkang mana Bu? Pak? Nah, sip, betul sekali. Jadi sebagai teman, dengan kata-katanya ya. Nah, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Nah, di situ dia sebagai belum merasa kebersalahnya ya Bu. Nah, belum ada ungkapan kecewaan seperti itu, belum ada. Jadi dia masih ke teman, sebagai teman. Insya Allah sampai paham ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Berarti kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi ketika Ibu Santi sebagai manajer, dia mengingatkan anak-anak kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang mana Bu? Nah, inilah fungsi dari keyakinan kelas yang akan kita buat bersama-sama ini nanti. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas Bapak Ibu? Jadi selama ini kita mengenal peraturan di dalam sekolah atau di dalam kelas kita contoh peraturan seperti apa Bu Hari? Coba Bu. Tidak boleh terlambat. Mana Bu? Coba Bu. Peraturan ya.
dalam sekolah harus dipenuhi oleh anak-anak sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Akan sesuai dengan peraturan Senin sampai Selasa. Baik, contohnya nggih Bu. Baik, itulah contoh-contoh dari peraturan yang selama ini kita laksanakan. Nggih. Bapak Ibu, apakah peraturan-peraturan itu kita buat bersama-sama nggih Bapak Ibu? Sama anak-anak seperti itu? Tidak nggih. Nah, baik, betul. Jadi di sini kita memilih ada keyakinan kelas, ada kenapa tidak peraturan. Nah, kalau peraturan itu seperti tadi, membuatnya tidak bersama-sama. Anak harus patuh. Dia tahu-tahu sudah ada tulisan itu, tahu-tahu sudah ada peraturan itu. Kalau keyakinan kelas kira-kira seperti apa ya Bu? Ada yang punya gambaran? Baik? J, leres Pak, kesepakatan kelas. Ada lagi? Dibuat secara bersama-sama. J, kira-kira lebih cocok yang mana kita Bapak Ibu? Iya, yang keyakinan kelas. Nah, itulah kenapa kita memilih keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Baiklah, jawabannya juga ada. Nah, di sini bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1968, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, dengan adanya keyakinan yang disepakati bersama, diharapkan akan muncul semangatnya atau motivasinya dari mana Bapak Ibu? Dalam diri. Jadi hal itu nanti diharapkan akan menjadi karakter-karakter yang muncul dan terbentuklah kepribadian yang baik dari anak-anak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum Mbak, lebih umum daripada peraturan. Kemudian pernyataan dibuat dalam kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. 3 sampai 7, paling tidak maksimal 7 ya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas, apabila kita kesepakatan atau keyakinan kelas, berarti warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas serta curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi tidak terus-menerus, sama dari waktu ke waktu. Coba sekarang kita memecahkan ada beberapa peraturan, kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ayo kita diskusikan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa ya yang dituju? Melatih tanggung jawab. Baik, melatih tanggung jawab. Oke, dilanjutkan dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Toleransi, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Komitmen. Baik. Dilanjut ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti ada nilai apa di situ? Keselamatan. Baik, betul, keselamatan Coba nanti kita cek lagi. Kita buktikan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ada nilai apa di situ? Baik. Kesehatan. Coba bergantian atau menunggu giliran? Sabar. Menggunakan masker untuk jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, tentunya kalau berlari-larian bisa menyebabkan jatuh. Nah, coba selalu tadi tanggung jawab leres, sip. Kemudian
menghormati orang lain dan diri sendiri, sudah pas. Tadi komitmen menghormati orang lain, betul, dilarang melakukan kekerasan, ada keselamatan, ada menghormati orang lain. Kemudian narkoba tadi kesehatan, betul. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik, rupanya sudah paham nih, alhamdulillah. Nah, ini untuk prosedur-prosedur keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Yang pertama, kita akan mempersilahkan murid-murid di kelas kita itu untuk mengajak mereka bercurah pendapat, mengkondisikan mereka untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang sudah saya lakukan, ini adalah menggunakan sticky note, pakai post-it, maaf, post-it itu. Kemudian anak-anak saya beri semua. Kemudian saya minta untuk memimpin. Yang pertama, saya berikan arah-arah dulu. Di sini anak-anak saya berikan arah-arah. Anak-anak seperti ini, misalkan, kalau kita pakai helm pada saat kita berkendaraan bermotor itu supaya apa ya anak-anak? Kira-kira supaya apa, Bu? Nah, supaya selamat. Nah, terus kemudian kalau ada Pak Polisi ya, sampean pilih ditilang apa mergo pilih sampean selamat. Nah, gitu jawabannya juga lucu-lucu loh Bapak Ibu. Panggah iman nyawane Bu, ngaten nggih wonten. Kemudian ada lagi yang iman silae Bu. Nah, seperti itu. Berarti sampean mergo gara-gara ditilang apa milih eman-eman nyawane mang? Ya nyawane lho Bu. Nah, seperti itu berarti anak-anak diarahkan ke situ. Nah, jadi memunculkan nilai bukan karena hal eksternal, bukan karena hukuman tadi atau imbalan tadi, Bapak Ibu. Kemudian setelah memberikan beberapa masukan kepada anak-anak diminta untuk berpendapat, saman kelas impianmu seperti apa sih anak-anak? Kelasnya saman ki sire saman piye umpamane ngene. Itu banyak ya enggak dibully Bu. Kelasnya bersih Bu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ternyata mereka itu kalau diajak seperti itu muncul juga pendapat-pendapatnya. Bu, ingin kalau di kelas jangan sampai makan. Nah, itu ternyata dia mengamati teman-temannya. Mungkin ada yang pernah makan secara diam-diam, jadi dimunculkan juga. Kemudian keyakinan kelas kemudian ditempel-tempel. Setelah anak-anak menempel itu kita kelompokkan. Misalkan datang tepat waktu, kumpulkan tugas. Berarti itu nanti jadi satu ngaten nggih Bapak Ibu, di kelompok-kelompokkan. Nah, kan anak-anak ada 27 itu kalau kelas 6 itu menulis semuanya dan ditempel, kemudian kita baca sama-sama. Nah, kemudian dikelompokkan. Oh, yang berhubungan dengan ketepatan tugas atau waktu jadi satu, disiplin jadi satu. Yang banyak itu kayak bullying, tidak boleh ada bullying seperti itu juga jadi satu. Nah, dari hal-hal tersebut kita lanjutkan dengan mengelompokkannya. Kalau sudah kita tulis, kalau sudah ditulis kita ubah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat positif. Maksudnya misalkan kalau jangan berlari di kelas atau koridor, nah, kita ambil positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu ya. Kemudian misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti apa Bu positifnya? Buanglah sampah di tempat sampah. Tidak boleh makan di saat pelajaran, itu kira-kira berapa? Jam? Oke, bagus, nggih Bu, sip. Makan pada saat jam istirahat, seperti itu. Kita ubah semua ke kalimat yang positif. Apabila sudah positif, berarti kita biarkan. Kemudian apabila sudah ditinjau ulang dan disepakati bersama, kemudian ditandatangani oleh seluruh peserta atau seluruh murid dan gurunya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru bisa dihias-hias seperti itu ya Bu. Kita lanjutkan. Ini praktek keyakinan kelas yang saya laksanakan.
Jadi yang pertama saya berikan wawasan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas itu apa. Saya umpamakan, sampean pakai masker nggih bocah. Nah, anu Bu, enggak kena Covid. Nah, seperti itulah. Berarti untuk apa itu? Oh, untuk kesehatan. Nah, helm pakai apa tadi seperti itu. Nah, saya beri wawasan itu. Terus saya minta kelas impian kamu seperti apa? Dilanjutkan setelah memberikan wawasan. Nah, ini saya minta untuk menuliskan masukan dari semua murid. Kemudian saya minta tempel di kelas dan curah pendapat. Nah, kalau sudah curah pendapat dikelompok-kelompokkan bersama, kemudian dituliskanlah keyakinan kelas yang diubah jadi positif, kita libatkan anak-anak di situ. Kemudian yang terakhir menandatangani hasil kesepakatan kelasnya. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa dibuat hiasan-hiasan di sampingnya seperti itu. Nah, diberi kami murid kelas 6, itu lebih baik Bapak Ibu. Kami murid kelas 6 saling menghargai dan menghormati, menjaga antar teman. Itu awalnya dari tidak boleh mengejek teman, dilarang bullying. Nah, kita jadikan satu universal seperti itu, Bu. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, di situ seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh keluar masuk kelas saat pelajaran berlangsung. Nah, masuk di situ, menjaga kebersihan. Nah, kemudian berpakaian lengkap dan rapi. Kami murid kelas 6 berpakaian lengkap dan rapi. Kami murid kelas 6 membawa HP hanya pada saat yang ditentukan. Sampai HP saja mereka ternyata muncul, Bapak Ibu. Muncul di situ. Kemudian itu makan saat jam istirahat, dan yang terakhir menghormati dan menghargai guru. Itulah pengalaman pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Kemudian, nah ini adalah materi yang terakhir. Coba untuk yang keyakinan kelas, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bagaimana? Bisa lanjut? Baik, terima kasih. Berikutnya, segitiga restitusi. Apakah kata-kata ini masih agak asing Bapak Ibu? Asing? Asing ya? Ada yang mungkin sering pernah ya mungkin ya Bu ya. Baik, jadi segitiga restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi melalui segitiga restitusi ini kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur kepada diri sendiri serta mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ini nggih Bapak Ibu nggih, penawaran bukan paksaan. Di sini kita juga, nah ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, itu yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, makanya kita buat keyakinan bersama anak-anak. Kalau seperti itu, anak-anak mesti merasa lebih merasa keberadaannya di kelas itu mesti rumongso gitu ya. Nah, disuruh tanda tangan itu sudah bagi mereka sudah wah Bapak Ibu. Ternyata Bapak itu tanda tangan elek. Ngoten niku dia tapi bangga kalau saya amati seperti itu Bapak Ibu. Hal-hal yang sepele tapi ternyata memberikan manfaat untuk anak-anak dan juga kita. Menstabilkan identitas. Ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Langkah pertama, ketika anak-anak berbuat salah, entah itu berpakaian tidak rapi, terlambat masuk sekolah, bertengkar, nah maka dalam menstabilkan identitasnya kita bisa menggunakan kata-kata, anak-anak berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi, artinya semua orang bisa melakukan kesalahan, termasuk juga bu guru, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas. Intinya anak-anak kuatkan dulu identitasnya. Saya juga, nah seperti ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ibu tidak tertarik untuk
mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin tahu alasannya kenapa, terus penyelesaiannya bagaimana, seperti itu. Jadi anak tidak merasa dihakimi, ya Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan alasannya apa, kenapa tadi kok terlambat? Oh, ternyata bangkong, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu. Kalau ini seperti yang sudah pernah saya laksanakan, itu ada siswa yang belani adik kelasnya, jawani ngoten karepe, tapi dia mengejek yang melakukan hal tidak baik itu. Nah, dari situ dia juga mengakui kesalahannya. Kalau memang menyindir kelas ini gitu, karena mau bela nih kelas ini Bu sebenarnya. Nah, digiring-giring anak-anak ternyata juga jujur. Kemudian kalau sudah dia menemukan alasannya dan mengungkapkan alasannya itu, kita tanyakan keyakinan yang kita sepakati bersama-sama apa saja. Kemudian kamu sudah sesuai apa tidak dengan keyakinan itu? Terus kamu mau jadi orang seperti apa toh? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kayak mudah-mudah ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kira-kira Bapak Ibu di lapangan nanti kita? Harus pantang menyerah Bapak Ibu, ya? Baik, nah coba ada 3 langkah tadi: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah napa? Sampun-sampun ngantos, napa yang ketiga? Menanyakan keyakinan. Ini adalah kasus yang Ibu Santi dan Bu Eni tadi. Coba dari kasus Ibu Eni dan Bu Santi serta Vivi dan Natali yang tidak menghiraukan guru pengganti tadi ya. Nah, dari sini coba Bapak Ibu. Nah, dari kasusnya Vivi dan Natali, di manakah letak menstabilkan identitasnya? Gimana Bapak Ibu? Sudah ketemu? Memanggil Vivi menanyakan dulu, jadi dia masih menanyakan, tidak langsung menyalahkan, ya Bapak Ibu, masih menanyakan. Kemudian ditawari, bersedia memperbaiki permasalahan. Nah, dilanjutkan lagi. Di situ ada apa lagi Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Minta maaf itu mudah. Nah, seperti itu ya, tapi harus sungguh-sungguh dari hati. Dari situ kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa? Menanyakan keyakinan. Kemudian di situ ditunjukkan dengan apa Bu? Sudah menyatakan keyakinan, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai keyakinan. Kemudian lagi satu lagi apa Bu? Memberikan apa? Memberikan Bu? Itu adalah salah satu beberapa solusi yang ditawarkan oleh Vivi dan Natali untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah tersebut. Bagaimana, sudah bisa dipahami, Baik. Kemudian ini adalah praktek kegiatan segitiga restitusi. Kita lihat sebentar saja, Bapak Ibu. Jadi di sini dalam video saya itu menceritakan murid saya yang berpakaian tidak
lengkap dan tidak rapi dan lengkap. Nah, dia mengungkapkan katanya sering hilang seperti itu. Nah, saya laksanakan langkah-langkahnya. Dia berjanji meskipun besoknya ternyata masih belum. Besoknya lagi, oh ternyata satu persatu pakai sabuk ikat pinggang. Masih satu persatu seperti itu Bapak Ibu. Yes, kita harus telaten mengingatkan dan juga telaten menasihati dan juga mengingatkan pembicaraan kita yang kemarin. Ayo. Nah, itu biasanya anak-anak jadi bukan karena paksaan untuk melakukannya. Bagaimana Bapak Ibu? Dari pembahasan yang telah kita laksanakan ini tadi, tentu masih banyak pertanyaan nih, ya. Bagaimana Bu? Satu pertanyaan, dua pertanyaan, monggo. Butiin, baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak penjelasan dari Bu Enda, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana jika sudah dilakukan restitusi beberapa kali, tetapi anak tersebut tidak mengalami perubahan perilaku? Baik. Bertambah kebaikannya, memunculkan nilai-nilai positifnya. Ya, baik. Baik, Bu Tiin. Baik, Bu Tiin, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ini kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu, karena ini di lapangan mungkin kita sering mengalami, ngaten nggih? Kalau dari saya nggih sementara nggih, nanti kita bisa sharing bersama. Anak-anak itu memang kadang ada yang tidak mau terbuka nggih, Bu Tiin nggih. Ngaten nggih Bapak Ibu? Nggih. Memang anak-anak itu ada yang introvert, ada yang terbuka dengan kita. Nah, jadi di sini memang kita sebagai manajer tadi, tugas kita yang sebagai manajer, kita harus pantang menyerah. Nah, itu dulu kuncinya, itu dulu ya Bu ya. Nah, sudah dilakukan ketika restitusi, tapi kok ya tidak ada perubahan. Nah, berarti ini ada tentu ada kebutuhan. Apa sih kebutuhannya yang belum terpenuhi ya dari anak-anak ini kira-kira ya di mana ya? Oh, mungkin kita bisa kolaborasi dengan orang tua seperti itu, atau mungkin enggak mau aku. Nah, kita ciptakan iklim yang situasi atau kondisi yang benar-benar membuat dia nyaman. Nah, kita memang jangan sampai kita terlihat menghakimi dia ya, ketika menanyakan dengan santai, menanyakan kayak seperti ngobrol biasa, anten ya. Jadi biasanya anak-anak itu aku mesti dihukumin aku. Nah, itu malah jadi dia ndak mau ngaku ya Bu ya. Nah, dari situ berusaha sebaik mungkin menciptakan kondisi di mana anak-anak merasa nyaman dulu dengan kita, meskipun kalau di lapangan itu dengan anak yang berbeda-beda kita beda juga ya, ada sulitnya. Kalau biasanya cewek-cewek itu malah lebih mudah. Nah, kita kalau saya itu pas ngobrol dengan kelas 6 tuh ya Bu ya, dengan kalau pas ngobrol sendiri itu dia ya merasa sampean memang harus sopan gitu ya, kayak yo Bu, tapi kadang dia itu kayak apa ya, cari perhatian ngaten nggih Bu nggih. Nah, sepertinya kita harus sering-sering mendekati anak tersebut, sering-sering ngajak ngobrol. Sampean ibu wis enggak aneh, oh bundang yen yo ngono kuwi lho. Nah, seperti itu. Nggih, meskipun nanti di lapangan itu mesti ada hal-hal yang membuat kita harus sabar ya Allah, sabar. Kan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, seperti itu. Jadi langkahnya kita ciptakan iklim yang nyaman dulu, kemudian kita harus pantang menyerah. Dari situ Bu, kita dekati terus anak-anak, kita ikhlas ke anak-anak.
insya Allah dengan ikhlas kita doakan itu akan lebih memudahkan kita untuk berdekatan dengan anak-anak. Kemudian kita kalau misalkan nyapa anak-anak, menanyakan apa, itu kita jangan sampai enggak, misalkan kita nyapa duluan gitu, kita fair gitu sama anak-anak, lebih fair gitu, insya Allah nanti dia akan lebih terbuka dengan kita. Ini sekedar sharing, Bapak Ibu mungkin yang lain ada ide. Kalau saya tadi idenya berarti menciptakan iklim yang nyaman, situasi yang nyaman, membuat dia berarti lebih terbuka. Kemudian harus pantang menyerah. Kemudian sering didekati. Nah, ada lagi Bu? Bu Harni? Bu Titi? Pas? Pak Sem? Pas? Oh ya, satu lagi, kolaborasi dengan orang tua. Wali murid nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Bu Titi sudah puas? Nggih, pun alhamdulillah. Bapak Ibu saestu pas? Baik. Demikian tadi materi terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, semoga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dan kita berdoa semoga kita berikan kesabaran, kemudahan di dalam menjalankan tugas kita, mengemban tugas kita sebagai pendidik. Nanti ya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini untuk materi diseminasi budaya positif di sekolah telah selesai dengan materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan juga barokah untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga bisa kita terapkan demi anak-anak kita, demi kemajuan pembelajaran dan sekolah kita. Maka tadi Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu dan tenaganya hari ini menyempatkan diri untuk diseminasi budaya positif sekolah. Di sini saya juga meminta maaf, tentunya pasti ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekhilafan dalam saya bertutur kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Yes, baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sehat? Alhamdulillah. Semoga semua sudah sarapan ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Oke, baik. Sekarang coba perhatikan. Kesepakatan kelas ini karena kita buatnya sama-sama, itu kita sebut dengan apa aja? Keyakinan kelas. Nah, kita yakin nggak melaksanakannya, gitu ya ya. Baiklah. Jadi keyakinan kelas itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau keyakinan kelas sama tanya kan kesepakatan kelas. Oh, kita bersepakat nih. Kalau keyakinan kelas seperti apa? Ada yang tahu? Nilai-nilai atau sikap-sikap yang kita sepakati bersama-sama.
bakal dituntut Pak Polisi karena nanti takut ditilang atau karena apa, Cak? Takut ditilang dan keselamatan. Mati lah ente baik. Nah, itu loh yang bedanya yang namanya peraturan dengan apa ini? Keyakinan. Bedanya peraturan dan keyakinan. Kamu yakin nggak nanti pakai helm akan lebih selamat? Nah, kalau peraturan nanti aku nggak helm pasti aku nggak ditilang. Nah, belum tentu juga sama orang bawa surat motor. Yang lain-lain juga. Tapi kalau sama yakin, aku mesti lebih selamat. Aku pakai helm. Nah, kalau berarti nanti sama kenapa lebih ikhlas yang mana tetap? Karena apa? Karena begitu juga dengan kelas kita ini. Kamu kira-kira memimpikan gimana sih Cak kelasnya Pak Dewi? Rapi. Oke, rapi. Bersih, disiplin. Pengen kelasnya bersih, disiplin, bebas, bullying. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira kita itu harus bagaimana ya, Cak ya? Supaya apa? Supaya hal tersebut terjadi, impian kamu itu tercapai. Baik, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan. Seharusnya gimana ya? Kita itu di kelas ini. Nah, supaya kelas kita itu sesuai dengan impianku. Nah, seperti itu ya. Nanti setelah ditulis silahkan untuk ditempelkan di papan. Oke, siap? Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Saya merasa senang ketika membuat keyakinan di kelas bersama Bu Enda dan teman-teman. Saya akan melaksanakannya dengan senang hati saya. Kelas saya pasti bersih, tertib, dan rapi. Terima kasih. Saya merasa bersemangat ketika membuat keyakinan kelas bersama Bu Enda dan teman-teman. Saya akan melaksanakannya dengan senang hati saya. Kelas saya pasti bersih, rapi, dan disiplin. Terima kasih. Bermakna.